Sampai beliau ini istrinya kayak kita tuh udah kayak istri beliau. Santri, seorang santri yang lebih rajin khidmat, lebih aku senangi, lebih aku cintai dibandingkan seorang santri yang rajin belajar. Kita baca kitab Fawaidul Mukhtarah ya. Tadi sudah dikasih kita. Nah, jalsatu Nabi Malau Abawna wa Ajdadana wa Aslafuna Anna Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa alimna fi wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa anna Allah yubarik fi ilmina wa yubarik fi umrina wa yubarik fi hayatina wa yubarik fi amwalina wa yubarik ajsadina wa yubarik fina wa yubarik ahlana wa auladina wa anna Allah yu'tina ilman laduni wa anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa anna Allah yusahhil lana kulla umur barakatil Mustafa Sayyidil Mustafa Sayyidil Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa kulli niyatin salihah syamila jamila ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa sharif wa karim azim ala Sayyidina Maulana Muhammadin salatan tufaru biha dhunub wa tasbil qulub wa tadrik biha usub wa talinu biha su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman nabiyyan. Rabbi zidna ilman wa yaqinan amma ba'd. Walal musannif fi kitab Ghazal musannif hafizahumullah wa ra'ah wa kasarahumullah amsalah wa manata'na Allah bituli hayatihi min syarifah amin. Ya, daripada kitab Fawaidul Mukhtarah lisarikit. Ini kitab Fawaidul Mukhtarah yang kita baca kapan? Maghrib kemarin di masjid apa itu? Ada yang ikut? Ada. Fawaidul Mukhtarah lisalikit tariqil akhirah. Ya, faidah yang terpilih ya, untuk menempuh jalan akhirat. Ya. Jadi ini diambil daripada manfaat dari perkataan Al-Habib bin Ibrahim bin Smith. Jadi Al-Bagir punya guru di Dalwa itu, anaknya Habib Hasan Baharun. Namanya anak Habib Hasan Baharun ini ya, dari istri yang pertama atau istri yang kedua itu sampai sekarang masih ada istri beliau, Al-Mukarramah Baba Khadijah. Nah, ini punya anak Habib Zain Baharun, Habib Ali Zainal Abidin Baharun, pimpinan pondok Bandin yang laki, yang pusat. Ada Habib Segaf Baharun. Habib Segaf Baharun itu pimpinan pondok perempuan Banat. Habib Ali Ridho Baharun, pimpinan pondok Dalwa 2, Dalwa 3, pimpinan Dalwa 4, Habib Bukit Bakar. Semua anak Habib Hasan, baik yang laki atau perempuan, semuanya jadi ulama, jadi ustaz, insyaallah. Ya, Habib Hasan Baharun ini beliau itu mencapai makom wali afdal. Ya, wali afdal. Yang mana wali afdal ini di dalam satu masa itu hanya ada 40 orang di dunia ini. Ya. Untuk mencapai makom wali afdal itu melalui beribu-ribu makom wali mastur.
Ya. Jadi wali-wali itu ada kedudukannya. Habib Hasan Baharun ini wali afdal tapi mastur. Ya. Alhamdulillah, mungkin hampir penjuru Indonesia ini ada santri Habib Hasan Baharun. Ya, di Daluan, di Medan banyak teman-teman. Kalian ada juga jumpa yang benar-benar sekelas sama. Mana kemarin mungkin di Maulid ada yang ketemu namanya Ustadz Ghazali, ada lagi Ustadz Ridho masih di sana, kontrak rumah di sana, udah nikah, udah punya anak. Nah, jadi di salah satu anaknya Habib Hasan Baharun ini ada yang namanya Habib Ali Baharun. Sampai Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit itu beliau beri gelar kepada Habib Ali Baharun ini Syafi'i Shogir, Imam Syafi'i Shogir. Saking mujtahidnya bil ilm, saking mujtahidnya fi talabil ilm, masya Allah. Ya, anak kita orang ini sampai alhamdulillah, yang anak ini orang yang nggak ulet dalam belajar, nggak mujtahid dalam belajar, tapi alhamdulillah pondok dalam ini berkah. Ya, sampai kita itu terkenal dengan bahasa Arabnya di sana, diutamakan bahasa Arab, Darul Lughah wad Da'wah. Singkatannya Dalwah. Kalau Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad itu keluaran dari Dalwah juga, sehingga punya pondok di Citrep namanya Dilwah, Darul Ilmi wa Dakwah. Kalau Anda punya ustadz juga di Palembang, nama majelisnya baru Darwah, Darul Dakwah. Nanti Anda mau pengen juga cari yang mirip-mirip juga. Insyaallah. Laula abuya ma'arafna arabiyah. Kalau bukan karena Abu Yahya Hasan Baharun, ma'arafna Arabiyah, kami tidak mengenal yang namanya bahasa Arab, tidak mendalami yang namanya bahasa Arab. Ya. Alhamdulillah, juara Habib Hanif Al-Attas. Ya, Habib Hanif Al-Attas tahu semua sama Habib Hanif. Ya. Itu Habib Hanif Al-Attas itu lomba pidato bahasa Arab waktu itu senasional juara 1. Dan ketika internasional atau gimana itu juara 2 ya. Ada mungkin kesalahan sedikit dan sebagainya, namanya lomba. Beliau yang bawa nama baik, alhamdulillah beliau. Dulu Habib Hanif itu masya Allah di pondok, habis dia lomba ceramah bahasa Arab persis kayak Habib Umar, cara nyampe pakaiannya pakai jubah pakai imam. Alhamdulillah. Ana dulu masuk sama Habib Hanif, mungkin kira-kira 2 minggu setelah Ana masuk atau 1 bulan Ana masuk, baru beliau masuk. Kita satu angkatan, tapi lain beda ruang. Di Dalwa itu saking banyaknya santri, kelasnya aja kelas 3 tidak misalnya. Tidak alif, ba, jim, dal, ha. Habib Hanif di alif, Ana di ha. Ya. Padahal beliau sampai waktu kelas 2 aliyah, kelas diniyahnya ya, bukan kelas hukumnya, bukan kelas umumnya. Beliau berangkat ke Al-Ahqaf. Al-Ahqaf pun beliau dapat nilai yang tinggi. Alhamdulillah. Termasuk kesayangan Habib Zain Baharun beliau. Nah, jadi Habib Ali Baharun ini, masya Allah, ya, beliau itu waktu ini kan di situ disebutkan Jam'u wa Taqdim, ya, yang mengumpulkan catatan-catatan kitab Ilmu Muhtara ini Habib Ali Hasan Baharun, murid Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, ya, sangat mujtahid. Ini waktu ta'likan kitab, kaki buku yang ada di kitab ini, kembalinya kemana, marjanya kemana itu sampai di atas ranjang, ya, Ana diceritakan sama ustadznya Ana, seniornya Ana, sampai diajak ada teman dekat beliau dari sebelum beliau belajar ke Madinah, namanya Ustadz Muhammad Zuhdi, ada lagi Ustadz Muslim dari Lombok. Ya, itu nemenin beliau untuk implementasi marja-marjanya di mana itu, sampai di atas ranjang itu semuanya kitab. Ya, yang sampai katanya nih Ustadz yang 2 yang nemenin Habib Ali Baharun ini ada salah satunya tertidur. Habib Ali Baharun tetap, masya Allah, satu hari keluarganya masya Allah Habib Ali Baharun. Ya, sampai Wallahu a'lam, ya, Wallahu a'lam. Sampai beliau ini istrinya kayak kita tuh udah kayak istri beliau. Ya, masya Allah. Bukannya Habib Ali Baharun ada dakwah Habib Segaf Baharun gitu. Cuman yang dakwah keluar keliling-keliling Habib Segaf Baharun yang terkenal. Beliau doktor, S3
3. Nah, nanti kita Faidul Muhtar kita baca sedikit, mungkin pernah nggak Ustaz Ridwan baca sampai mana sudah? Hah? Berarti yang anak sambung kemarin ya kali ya? Anak sambungnya pas majelis yang tadi malam tuh di masjid habis maghrib. Yang maulid kemarin di rumah tuh kan sebenarnya mau buka kitab Faidul Muhtar juga, tapi Ustaz Ridwan dulu anak tausiah aja. Akhir pertama. Sebenarnya anak mau baca kemarin masih. Kita baca berarti lanjutin ya, boleh? Boleh. Penting kita duduk. Makanya anak setiap Rabbizinni ilman warzuqna fahman wa yaqinan di sini disebutkan. Di pertama kali di dalam kitab ini ya, di dalam Kitabul Ilm, Fadlul Ilmi wa Ta'lim, keutamaan ilmu dan mempelajari ilmu, belajar mengajar. Di sini disebutkan qala Allah Ta'ala li nabiyhi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman. Mintalah tambahan ilmu, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Nah, wa amarahu bi talabi ziyadah min al-ilmi iz huwa asyraful khisal wa al khilal. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta tambahan, permintaan tambahan daripada ilmu, karena ilmu ini adalah perkara yang sangat mulia. Nah, di situ ada ta'liknya. Di ta'lik di situ bawahnya wa yang bagi ayaqula idza sami'a hadzal ayah ma yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa rabbi zidni ilman wa yaqinan kama dzakara fi tafsir. Nah, di dalam salah satu kitab tafsir ya, seharusnya seyogyanya bagi orang ketika mendengar rabbi zidni ilman, ya rabbi zidni ilman, ya, maka tambahkanlah kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yaitu rabbi zidni ilman wa yaqinan. Bukan hanya ilmu saja, tapi kita minta keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ditambahkan. Ya, jadi kita rabbi zidni ilman warzuqna fahman nabiyyan, rabbi zidni ilman wa yaqinan. Ya. Itu. Nah, jam berapa? Sudah mau ada ya? Nih apa namanya? Fadlul ilmi. Kita mau sama yang kemarin tuh kebetulan Ustaz Ridwan sampai di bab itu kemarin anak bahas juga tentang unsur nanti pas azan ada satu orang azan habis itu kita lanjut baru kita azan.
kita baca situ di kitab Fawaidul Muhtara juga ada di situ ta'liqannya kembali ke kitab Manhajus Shawi ya. Tadi malam mana bacain tuh? Malam pas kapan? Maghrib itu atau tadi malam lupa sudah. Ya di sini ada syairnya Imam Syafi'i dalam kitab Manhajus Shawi ya. Syair masih dalam pembahasan keutamaan menuntut ilmu ya. Di sini disebutkan man lam yazuk dzula ta'allumi sa'ah tajarra'a dzulal jahli tula hayati wa man fatahu ta'limu waqta syababi fakabbir alaihi arba'an li wafati hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Nah, yang makna artinya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan dalam syairnya barang siapa yang tidak ingin merasakan man lam yazuk, barang siapa yang tidak ingin merasakan dzullat ta'allumi sa'ah, pahitnya menuntut ilmu yang sesaat ya. Tidak mau merasakan hinanya, capeknya ya, letihnya, jeripayahnya menuntut ilmu yang sesaat, yang mana kalau kita bandingkan dengan para sahabat dulu kan, kalau mau menuntut ilmu dari Madinah menuju ke Baghdad insyaallah Allah alam, itu perjalanan 1 bulan pergi saja untuk mendengarkan 1 buah hadis bas. Untuk mendapatkan 1 buah hadis perjalanan 1 bulan. Kita baru keluar dari asrama, dari kamar, ilmu sudah. Tidak payah lagi di HP bisa dapat ilmu sekarang. Tapi jangan belajar di HP ya. Belajar di pondok pesantren kayak antum-antum semua, ataupun di majelis di mana ada majelis hadir ya. Nah, kata Imam Syafi'i barang siapa yang tidak ingin merasakan, dia tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu yang sesaat ya, tajarra'a dzulal jahli tula hayati, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Siapa yang pengen sepanjang hidupnya jadi orang bodoh? Ada yang mau di sini? Ada yang mau? Tidak ada. Nah, selanjutnya waman fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafati. Dan barang siapa telah berlalu dari waktunya itu, waktu belajarnya di masa mudanya ya, barang siapa di masa mudanya itu dia kehilangan waktu belajar, dia tidak mau belajar waktu masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an li wafati, maka bertakbirlah untuk orang tersebut ya sebanyak 4 kali karena wafatnya dia. Maksudnya apa di sini ya? Kalau orang yang di masa mudanya dia tidak mau, dia hilangkan waktunya begitu saja, tidak mau menuntut ilmu, kita takbir 4 kali seperti kita mensolati mayit, seakan-akan dia ini sudah wafat, tidak ada artinya hidupnya. Karena apa? Bodoh, tidak mau menuntut ilmu. Jadi beruntung duduk di pondok pesantren, sabar ya, sabar. Buya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan bagaimana ya, kita akan menjadi lebih pintar ya, kepintaran dan melekatnya ilmu itu dengan murojaah ya, dan serta namanya keberkahan ilmu itu terletak pada khidmah, dan kemanfaatan ilmu itu terletak pada ridho guru. Jadi kuncinya 3. Pengen jadi orang pintar, pengen ilmu itu melekat, maksudnya tuh kita cekat dan cepat ya, memahami, rajin murojaah. Jangan ketika kita lagi di kelas baca kitab apa, misalnya apa Wayatut Tagrib ataupun Fathul Gharib dan lain sebagainya, belajar di kelas saja, Allahu a'lam bishawab, nggak dibuka lagi. Nanti tunggu ada kelas lagi baru buka. Itu bukan thalabul ilmi. Bukan thalabul ilmi. Yang tidak paham, pandai. Paham? Oh, ada yang tidak paham. Oh, ada yang tidak tahu artinya. Ada yang tidak paham, pandai. Nanti catat. Ketika gurunya mau lagi keluar ataupun lagi nyantai, izin, minta maaf Ustaz, karena tadi tidak paham, tolong. Kalau dia malu juga mau nanya pada gurunya, tanya kepada teman yang paham ya? Jadi pandai. Itu murojaah. Yang kedua, keberkahan ilmu itu diraih dengan khidmah. Jangan malas ya, kata Buya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, seorang santri yang lebih rajin khidmat
lebih aku senangi, lebih aku cintai dibandingkan seorang santri yang rajin belajar. Karena orang belajar saja dia pintar belum tentu berkah ilmunya. Harus diiringi dengan khidmah. Jangan juga banyak cerita-cerita habaib, masya Allah, cerita-cerita ulama dia hanya khidmah saja tidak belajar. Namun dia dapat ilmu laduni. Kita bisa enggak? Kita ini melakukan khidmah itu seikhlas seperti mereka, seperti beliau gitu. Jadi kita belajar benar-benar khidmah juga biar lebih afdal.